فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurrumiyah, seperti biasanya setelahkan terlebih dahulu matan jurumiyahnya, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang kita masuki pembagian isim yang majrur yang kedua. Kemarin sudah kita lewati al-makhfud bil harf, yaitu isim yang majrur dengan huruf jar. Sekarang yang kedua ada al-makhfud bil idhafah, ai bisababil idhafah. Paham ya? Sekarang isim yang dia itu majrur sebabnya karena idhafah. Karena pendapat yang kuat nanti amil mudhaf ilaih bukan idhafah tapi mudhaf. Mafhum? Dan nanti juga ditegaskan oleh beliau, oleh al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullah, was-sahihu annal mudhafa ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Nanti. Paham? Sekarang dipahami dulu satu persatu. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun wa ammal makhfudhu bil idhafah. Adapun yang dikhafat, yang dijar dengan idhafah, dengan sebab idhafah maksudnya, fa nahwu ghulamu Zaidin. Contohnya adalah ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Syaratnya ada dua syarat yang inti dan bahkan kadangkala ditambahkan syarat yang lain. Di sini ada dua syarat, kita baca di sini dulu. Wa yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin. Mudhaf itu harus kosong dari tanwin. Jadi mudhaf enggak boleh tanwin. Kama fi ghulami Zaidin. Enggak boleh antum mengucapkan ghulamun Zaidin, enggak boleh. Harus kosong dari apa? Tanwin. Ghulamu Zaidin. Kemudian kalau musanna atau jamak mudzakkar salim bagaimana? Wa min nunai at-tasniyah wal jamak. Kosong dari dua nun, nun musanna dan nun jamak. Dulu sudah pernah kami sebutkan kaidahnya. Nunul musanna wa nunul jamak idza udhifata hudhifata. Tahu ya? Nah, nun musanna dan nun jamak itu apabila dimudhafkan maka dibuang nunnya. Paham insyaallah? Nah, idza udhifata hudhifata. Apabila dimudhafkan dua-duanya maka dibuang nun musanna wa nunul jamak. Paham insyaallah? Nah. Nahwu ghulama Zaidin. Aslinya apa? Ghulamani Zaidin. Cuman karena mudhaf dibuang nunnya. Wa katibu Amrin. Dan para sekretarisnya Amr. Katibu aslinya katibuna. Karena mudhaf dibuang nunnya. Karena mudhaf dibuang apa? Nunnya. Mafhum insyaallah? Ayo. Jadi syaratnya kalau jamak mudzakkar salim atau jamak atau musanna barakallahu fiik, dua-duanya itu kalau mudhaf dibuang apa? Nunnya. Mafhum insyaallah? Kita lihat yang di sini. Syurutul idhafah pertama an takuna khaliyatan min tanwin. Kosong dari tanwin. Kosong dari tanwin. Yang kedua, an takuna khaliyatan min al, harus kosong dari al. Jadi mudhaf enggak boleh ada alnya. Paham? Kecuali nanti kalau mudhafnya jenis yang akan kita pelajari nanti ya, namanya mudhaf lafdhiyah. Kalau yang idhafah lafdhiyah nanti ada alnya boleh. Seperti isim fa'il, isim maf'ul. Makanya ada kadang na'am barakallahu fiik, na'am. Contohnya al-muqimus shalah. Al-muqimus shalah. Nah, di situ ada alnya boleh. Nanti ada pembahasan sendiri pengecualian kalau dia itu idhafahnya idhafah lafdhiyah itu nanti diperbolehkan walaupun ada alnya. Makanya dalam ayat anda terlupakan, mungkin antum ada ingat
Itu ada yang mudhaf pakai al itu kan? Ayatnya siapa yang ingat itu? Apa? Ada alnya itu? Ada alnya enggak? Ada? Ana yang minta contohnya ada alnya, anda melihat nanti kalau ada alnya, contohnya yang itu, anda terlupakan. Jadi ada al mudhaf dia, boleh. Karena apa? Mudhafnya lafdhiyah. Idhofahnya lafdhiyah. Paham? Idhofah lafdhiyah itu idhofah yang enggak ada maknanya, cuman untuk memperingan aja. Biasanya bentuknya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah itu. Sedangkan idhofah yang ada makna min, makna fi, makna lam itu idhofah ma'nawiyah nanti. Paham ya? Jadi nanti insyaallah kita lewati. Nah, barakallahu fiik, nanti kalau sudah ketemu berkabar ya, nanti biar nanti tahu pengecualiannya. Mafhum? Kemudian barakallahu fiik yang ketiga antakuna khaliyatan min nunai al-musanna wal jama'. Kosong dari dua nun musanna jama'. Berarti kalau musanna atau jama' mudzakkar salim di saat keduanya mudhaf enggak boleh ada nunnya. Contohnya, hadza kitabu Muhammadin. Ini contoh yang benar. Contoh yang salah, jaa muslimuna qaryatin. Telah datang kaum muslimin kampung tersebut. Paham ya? Suatu kampung. Nah, di sini salahnya apa? Nunnya masih ada. Ana silang karena salah. Yang benar dzahaba muslimu madinatin. Telah pergi kaum muslimin yang berasal dari kota. Paham? Muslimu dibuang nunnya. Makanya ana kasih tanda seperti ini karena benar. Paham insyaallah? Naam. Hadzal kitabu Muhammadin salah karena mudhafnya ada alnya. Hadza kitabun Muhammadin salah karena mudhafnya ada tanwin. Yang benar jaa mudarrisa fikhin. Telah datang dua pengajar fikih. Nunnya dibuang karena mudhaf. Mafhum? Aslinya mudarrisani. Sudah paham insyaallah ya? Ayo, ini syarat-syarat al-idhafah. Naam. Kemudian kita lihat pembahasan berikutnya. Aqsamul idhafah min haitsul ma'na. Pembagian idhafah ditinjau dari sisi makna. Karena idhafah kadang-kadang ada maknanya. Dikenal idhafah ma'nawiyah nanti. Yang tidak ada maknanya hanya memperingan namanya idhafah lafdhiyah. Paham? Nah, kita lihat dulu biar tambah jelas. Yang pertama, ma yuqaddar bil lam. Yaitu idhafah yang ditakdirkan padanya lam. Paham? Contohnya, dhabitnya dulu. Wa dhabituha dhabitnya idza kana al mudhaf milkan lil mudhaf ilaih. Apabila mudhafnya itu milik mudhaf ilaihnya. Paham ya? Ewa. Contohnya hadza qalamu Muhammadin. Ini adalah penanya Muhammad. Pena milik siapa? Muhammad. Seakan-akan hadza qalamun li Muhammadin. Dari makna lam situ. Milkan lil mudhaf ilaih. Mafhum insyaallah? Sudah paham insyaallah ya? Na'am. Yang kedua ma yuqaddar bimin, yaitu idhafah yang takdirkan ada makna min situ. Dhabituha idza kana al-mudhaf juz'an min al-mudhaf ilaih. Apabila mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaihnya. Hadza khatamu hadidin. Ini adalah cincin terbuat dari besi. Cincin bagian dari besi atau bukan? Nah. Paham insyaallah? Yang ketiga, ma yuqaddar bi fi, yaitu yang mengandung ditakdirkan padanya makna apa? Fi. Dhabituha idza kana al-mudhafu ilaih dzarfan lil mudhaf. Apabila mudhaf ilaihnya itu sebagai tempat, sebagai wadah. Paham ya? Wadah untuk mudhafnya. Bal makrul lail, bahkan makar yang terjadi fil lail, di malam hari. Paham? Karena mudhaf ilaihnya wadahnya. Makarnya kapan terjadi? Di malam hari. Paham? Ayo. Itu makna-makna yang disebutkan, dilihat dari sisi makna terbagi menjadi tiga. Imma maknanya min, atau maknanya lam, atau maknanya apa tadi? Fi. Kita lihat dari kitab. Qala al-mu'allifu asbahullah wal idhafah ala salasati aqsam. Minha, di antaranya ma yuqaddar bil lam, yang ditakdirkan dengan lam. Dhabitnya sudah kami sebutkan. Wa wal aksar, ini yang paling banyak. Nahwu ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Ghulamun li Zaidin. Mafhum? Wa saubu Bakrin, dan pakaiannya Bakr, saubun li Bakrin. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Wa minha, dan di antaranya juga ma yuqaddar min, yang ditakdirkan dengan makna apa? Min. Wa dzalika katsirun, yang pertama tadi aksar. Aksar lebih banyak penggunaan dan maknanya adalah maknanya lam. Paham? Tapi yang makna min ini katsir, banyak juga, tapi enggak aksar. Paham insyaallah? Nah, kita lihat dulu. Wa dzalika katsirun nahwu saubu khazzin. Pakaian yang terbuat dari sutra. Khazin itu naw'un minal harir.
Paham ya? Wa babus sajin, dan pintu terbuat dari kayu. Nau'un minal khashab. Paham ya? Nah, sajin. Pintu terbuat dari kayu. Ya, kayu sejenis saj. Wallah alam kayu apa? Yang jelas anu lihat di kamus nanti nau'un minal khashab. Sejenis kayu. Paham ya? Nah, seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fiik, ada makna min situ. Saubun min khazzin. Babun min sajin. Seakan-akan itu. Wa khatamu hadidin ay khatamun min hadidin. Mafhum? Naam. Wa yajuzu fi hadzal naw' nasbul mudhaf ilaihi 'ala tamyiz. Dan jenis yang ini, nah barakallahu fiik, diperbolehkan mudhaf ilaihnya dinasab sebagai tamyiz. Jenis yang mana barakallahu fiik? Yang maknanya min. Hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Mudhaf ilaihnya boleh dinasab sebagai apa? Tamyiz. Paham? Boleh hadza khatamun hadidan, boleh hadza khatamun hadidin. Mafhum insyaallah? Nah, itu maksudnya. Kama taqaddam fi bab, sebagaimana dah kita lewati pada babnya, bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un mudhaf, dan boleh merafa'nya. Merafa'nya juga boleh dirafa' sebagai apa? Dia na'am barakallahu fiik, na'am mengikuti mudhafnya. Paham ya? Jadi seakan-akan hadza khatamun hadidun. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Paham? Ayo, berarti boleh berapa bacaan berarti? 3 bacaan. Hadza khatamu hadidin boleh. Hadza khatamun hadidun boleh. Hadza khatamun hadidan juga boleh. Mafhum? 3 bacaan. Mafhum izam? Naam. Kita lanjutkan. Wa minha, dan diantaranya ma yuqaddar bi fi, yaitu yang takdirkan dengan makna fi. Walakinnahu qalil, tapi ini sedikit penggunaannya yang maknanya fi. Dengan catatan apa tadi? An yakuna al-mudhaf ilaih dzarfan lil mudhaf. Catatannya mudhaf ilaih itu sebagai tempat atau wadah kejadian mudhafnya itu. Bal makrul lail ay bal makrun fil lail. Mafhum insyaallah? Naam. Nahwu bal makrul lail ay bal makrun fil lail. Wa ya sahibayni sijni ay ya sahibayni as-sijni ay fi sijni. Paham ya? Naam. Karena apa? Karena mudhaf ilaihnya sijni itu tempat untuk 2 sahabatnya. Paham? Ayo. Kita lanjutkan kalau udah paham. Yang bagian al-idhafah dilihat dari sisi apa? Dari sisi memberikan faedah apa? Kita lihat nanti terbagi menjadi 2. Idhafah lafziyah sama idhafah apa? Ma'nawiyah. Mafhum? Membedakannya sangat mudah sekali. Tidak ada sedikit pun yang sulit. Cuman perlu direnungi, diresapi, diperhatikan. Kita baca dulu yang di sini. Aqsamul idhafah min haitsul faedah. Pembagian idhafah ditinjau dari sisi faedah. Maksudnya memberikan faedah apa gitu loh idhafahnya ini. Terbagi menjadi 2, al-lafziyah sama al-ma'nawiyah. Paham ya? Al-lafziyah sama apa? Al-ma'nawiyah. Idhafah al-lafziyah ini sering disebut dengan idhafah ghairu mahdhah. Idhafah ghairu mahdhah. Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bentar dulu, khawatir nanti terbalik ya. Catatannya khawatir nanti terbalik ya. Atau sudah benar ya? Nah, sudah benar. Nah. Jadi dinamakan dengan barakallahu fiik idhafah lafziyah. Jadi idhafah lafziyah ini barakallahu fiik terbalik, benar terbalik. Jadi seharusnya yang lafziyah ini yang idhafah mahdhah. Ini yang ghairu mahdhah. Terbalik ya. Situ salah ya. Nah, jadi yang benar nanti idhafah lafziyah ini dikenal dengan idhafah yang sifatnya adalah apa?
Afan. Enak mana aman Anda kurang fokus. Ulangi lagi ya biar enak nanti ya. Jadi idhofah terbagi menjadi dua. Idhofah yang dilihat dari si maknanya, afan, faedahnya, memberikan faedah terbagi menjadi dua, lafziyah, maknawiyah. Sudah benar itu ya. Nah, fokus sekarang, perhatikan. Yang lafziyah, na'am barakallahu fiik, itu dikenal dengan idhofah ghair mahdhah, benar ya? Ayo. Sedangkan yang maknawiyah dikenal dengan idhofah mahdhah. Paham ya? Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Faedahnya dulu, lafziyah la tufidu ta'rifan wa la takhsisan wa innama tufidu at-takhfif fil lafz. Dia tidak memberikan faedah ma'rifah, tidak pula memberikan faedah pengkhususan, akan tetapi hanya saja dia memberikan faedah memperingan lafadznya aja. Paham? Sekarang ana contohkan biar nanti antum tidak bingung. Sebelum kita lihat contoh di sini juga nanti ada contohnya juga. Antum ketika mengucapkan hada daribun Zaidan dengan hada daribu Zaidin, ini kalau orang Arab mereka lebih ringan dengan hada daribu Zaidin, karena aslinya hada daribun Zaidan, karena aslinya Zaid ini mudhaf ilaih, ini aslinya ma'mul untuk isim fa'ilnya ini. Hada daribu Zaidin, hada mubtada, daribu khabar, mudhaf Zaid mudhaf ilaih. Hada daribun Zaidan, hada mubtada, daribun khabar, Zaidan maf'ul bih dari daribun. Nah, fungsinya lafziyah ini hanya memperingan lafadznya. Antum daripada mengucapkan hada daribun Zaidan agak berat kan, daribun Zaidan tanwin. Diperingan cukup dibikin mudhaf ilaih, hada daribu Zaidin. Takhfif. La tufidu takhsisan wala ta'rifan. Tidak memberikan faedah ma'rifah, tidak pula memberikan faedah pengkhususan. Mafhum insyaallah? Ayo. Syaratnya lafziyah ini dua syarat. Pertama, an yakunal mudhaf sifatan. Sifat yang sudah sering kita sebutkan, imma isim fa'il, imma isim maf'ul, imma sifat musyabbahah. Itu sifat ini, sifat itu maksudnya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Mafhum, nanti insyaallah kita lewati. Contohnya, yang kedua, syarat yang kedua, an yakunal mudhaf ilaih ma'mulan litilka sifah. Syaratnya mudhaf ilaihnya itu menjadi ma'mul, yang diamalkan. Ya. Boleh juga dikatakan maf'ulnya seakan-akan seperti itu. Tapi tidak selamanya maf'ul juga, maksudnya yang diamali lah. Paham ya? Oleh sifat tersebut. Jadi mudhaf ilaihnya ini diamali oleh sifat-sifat tadi itu. Karena sifat-sifat ini beramal itu loh. Paham ya? Itu ma'mul. Kita lihat dulu. Hada daribu Zaidin. Ini adalah orang yang memukul Zaid. Berarti dia ma'mul, terkena amalan kan? Terkena pukulan kan? Paham? Nah itu sesuai dengan syaratnya. Yang diinginkan sifat ini, ingat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Paham salah? Naam. Hada daribu Zaidin, ini ringan enggak? Ringan. Kalau ingin beratnya, hada daribun Zaidan. Mafhum? Naam. Hada madrubul abdi. Hada madrubul abdi. Naam. Ini barakallahu fiik, ini adalah orang yang dipukul budaknya. Paham ya? Nah, ini adalah orang yang dipukul budaknya. Jadi madrub isim apa? Maf'ul. Aslinya hada madrubun abduhu. Kalau seandainya dibikin yang agak berat. Paham ya? Nah, karena apa? Karena abd ini kan terkena amalan madrub sebagai naibul fa'il kan? Karena madrub isim maf'ul. Isim maf'ul perlunya naibul fa'il bukan fa'il. Mafhum? Kemudian barakallahu fiik, ini kan sekarang sesuai mudhaf ilaih. Hada madrubul abdi, mudhaf ilaih, ringan. Hada hasanun wajhi. Ini adalah orang yang ganteng wajahnya. Paham ya? Ini juga apa? Susunan mudhaf ilaih. Yang beratnya hada hasanun wajhan. Paham ya? Nah. Hada hasanun wajhah. Boleh berapa bacaan kemarin? 3. Hada hasanun wajhi. Kalau hada hasanun wajhan, wajhan tamyiz. Kalau hada hasanun wajhah, wajhah apa? Kemarin syabihan bil maf'ul bih.
Paham? Ingat antum? Ayo. Kalau hadza hasanul wajhi mudhaf ilaih. Ini jadi ringan, hasanul wajhi ringan. Hasanun wajhan berat. Hasanun wajhah berat. Kalau orang Arab loh, ini kembali ke orang Arab kan, kembali ke lughatul Arab, bahasa orang Arab. Kalau kita sih ringan-ringan aja kita. Kita orang Ajam kan, tapi kita larinya ke sana karena ini belajar bahasa Arab. Paham ya? Anggap aja berat itu ya, memang kembali ke sana memang. Paham ya? Jadi kalau antum hasanun wajhan berat kan? Hasanun wajhi ringan. Daribun Zaidan berat. Daribul Zaidin berat. Ingat ya insyaallah ya, yang lafziyah fungsinya apa? Hanya memperingan lafaz. Enggak memberikan ini nakirah, ini nakirah mudhaf ma'rifah. Berarti memberikan faedah ma'rifah. Tidak. Untuk poin ini tidak. Paham ya? Nanti yang nakirah, an-nakirah idza udhifat ila ma'rifah tufidu ta'rifan itu kalau mudhafnya apa idhofahnya ma'nawiyah ini. Sekarang yang ma'nawiyah al-ma'nawiyah idhofah ma'nawiyah dikenal juga dengan idhofah mahdhah. Paham ya? Idhofah mahdhah. Mahum insyaallah? Sudah paham insyaallah ya? Kemudian mengenai faedah fungsinya, tufidu ta'rifan memberikan faedah ma'rifah atau tufidu takhsisan memberikan faedah pengkhususan. Kapan memberikan faedah ma'rifah? Idza kana al-mudhaf ila ma'rifah. Kalau mudhaf kepada ma'rifah. Paham? Nah, contohnya hadza waladu Muhammadin. Ini adalah anaknya Muhammad. Nah, sekarang waladu Muhammadin nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Sudah kita lewati kan maratibul ma'arif, tingkatan-tingkatan ma'rifah. Pertama, a'raful ma'arif kalau dihitung dari dhamir. Kemudian baru apa? Alam, isim syarah, isim mausul, mu'arraf bi al wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah masuk ini. Mudhaf pada alam. Sehingga dia ma'rifah setingkat alam. Memberikan faedah ma'rifah atau tidak? Nah, ini idhofah apa namanya? Ma'nawi. Hadza waladu Muhammadin ay hadza waladun li Muhammadin. Mafhum? Kemudian yang berikutnya yang kadang orang keliru dan mengatakan memberikan faedah nakirah ternyata lebih khusus daripada nakirah dan dia lebih umum daripada nakirah. Apa? Lebih khusus daripada nakirah tapi kekhususannya tidak sampai tingkat ma'rifah. Paham? Nah, kita lihat idza kana mudhaf ila nakirah. Kalau dia mudhaf dan nakirah, nakirah mudhaf dan nakirah yang lain. An-nakirah idza kana mudhafan ila an-nakirah idza kanat mudhafatan ila nakiratin ukhra tufidu takhsisan. Isim nakirah itu kalau mudhaf nakirah yang lain memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Takhsis itu maksudnya bagaimana sih? Dia barakallahu fiik, umumnya itu enggak seperti nakirah dan khususnya itu tidak seperti ma'rifah. Paham? Karena kalau khusus ma'rifah, kalau umum nakirah. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Memberikan faedah takhsisan kalau mudhaf pada nakirah. Hadza waladu rajulin. Ini adalah anaknya seorang lelaki. Anaknya orang lelaki. Ini khusus. Tapi khususnya itu tidak sampai tingkatan ma'rifah itu loh. Masih dicari lagi siapa laki-laki siapa itu. Paham? Kalau ini kan jelas kan? Ini anaknya Muhammad, bukan anak Saleh wala Mahmud wala Zaid wala yang lainnya. Khusus. Kalau ini khususnya ini ma'rifah yang pertama ini. Yang kedua ini takhsis dari sisi apa barakallahu fiik, bukan anak hewan, bukan anak yang lain, anak manusia itu. Anak seorang laki-laki, tapi lelakinya siapa itu masih cari lagi. Paham? Jadi itu yang dikenal dengan idhofah ma'nawiyah. Kita baca di sini dengan bacaan yang agak cepat, perhatikan. Qala al-mu'allifu asbahullah wal idhofah ala taqsam. Sudah ya. Nah, wal idhofah nau'an. Idhofah terbagi menjadi dua. Dari siapa nih memberikan faedah tadi? Lafziyah wa ma'nawiyah. Idhofah lafziyah dan idhofah ma'nawiyah. Fa lafziyah tu dhabituha dhabitnya amron. Untuk lafziyah dhabitnya dua. Apa itu? Pertama, an yakuna mudhaf sifatan. Mudhafnya harus sifat. Sifat itu apa tadi sifat? Ima ism fa'il, ima ism maf'ul, ima sifah al-musyabbahah. Paham ya? Nah, itu di antaranya. As-sifah al-musyabbahah. Tiga itu. Kemudian yang kedua syaratnya, dhabitnya wa an yakuna al-mudhaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Syaratnya mudhaf ilaihnya itu ma'mul untuk sifat tersebut. Paham ya? Jadi diamalkan oleh sifat tersebut.
Nah, mafhum insyaallah, diamali oleh sifat tersebut. Mafhum? Nah, kita lihat. Wal murad bis sifah, dan jadi ingin sifat sini isim fa'il. Nahwu daribu Zaidin. Daribu khabar, mubtada'nya mahdzuf, takdirnya hadza daribu Zaidin. Paham ya? Daribu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Paham insyaallah? Kan langsung tiba-tiba daribu Zaidin kan? Perlu apa? Mubtada' kan, mubtada'nya mahdzuf. Hadza daribu Zaidin. Mafhum? Nah, wasmu maf'ul nahwu madrubul abdi. Takdirnya apa? Hadza madrubul abdi. Isim maf'ul itu bukan zam? Na'am, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya wasifal musyabbah nahwu hasanul wajhi. Hadza hasanul wajhi takdirnya. Mafhum? Itu semuanya idhofah apa namanya? Lafdhiyah, bukan ma'nawiyah. Karena tidak memberikan faedah ma'rifah wala takhsis, hanya memperingan lafaz. Mafhum insyaallah ya? Sekarang yang ma'nawiyah. Wal ma'nawiyatu man tafa fiha al-amran. Adapun idhofah ma'nawiyah yang terhilangkan, tertiadakan padanya dua perkara ini. Yang terhilangkan, tertiadakan dua perkara ini. Apa? Bukan sifat, bukan pula ma'mul sifatnya. Paham? Nahwu ghulamu Zaidin, hadza ghulamu Zaidin. Ada maknanya? Maknanya? Ada maknanya? Naam, hadza ghulamun li Zaidin. Awil awal atau kosong yang pertama tok. Yang pertama, apa yang pertama? Sifat tadi kan. Nah, ini bukan sifat. Ini bukan sifat. Nah, jadi kosong yang pertama maksudnya yang pertama. Yang pertama ini apa? Syaratnya harus sifat kan. Nah, ini kosong dari sifat. Paham ya? Berarti bukan sifat. Contohnya ikramu Zaidin. Zaid memang kena amalan ikram ini. Zaid memang terkena amalan ikram ini. Paham ya? Tapi dia bukan sifat. Takdirnya hadza ikramu Zaidin. Mafhum insyaallah? Ewa. Nah, walaupun dia kena amalan Zaid, kena amalan ikram, tapi ikraman bukan sifat. Masdar kan? Akrama yukrimu ikraman. Mafhum insyaallah? Naam. Awis tsani faqat, atau kehilangan yang kedua saja. Berarti dia isim fa'il tapi bukan ma'mulnya. Faham atau memahami ini? Kan tadi syaratnya apa? Kosong dari dua-duanya. Kalau kosong dari dua-duanya sudah bukan sifat, bukan ma'mul, aman. Terus bagaimana kalau sifat saja? Paham ya? Tapi dia bukan ma'mul, atau ma'mul aja tapi bukan sifat. Contohnya yang tadi pertama tadi, ikramu Zaidin, hadza ikramu Zaidin. Ini adalah pemuliaan terhadap Zaid. Zaid terkena pemuliaan enggak? Ma'mul kan, tapi bukan sifat. Ikram bukan sifat. Ikram itu kan masdar, bukan isim fa'il. Paham? Sekarang bagaimana kalau dibalik? Maksudnya bagaimana? Dia itu ma'mulnya tapi bukan sifat. Nah, atau terbalik apa? Nah, dia sifat tapi bukan ma'mulnya. Nahwu katibul qadhi. Sekretarisnya seorang qadhi. Apakah seorang qadhi kena tulisan? Enggak kan? Katibun lil qadhi. Hadza katibul qadhi, ay hadza katibun lil qadhi. Ini adalah sekretarisnya Pak Qadhi. Paham ya? Pak Hakim atau semisalnya. Paham soalnya ya? Wa tusamma hadhil idzafah mahdhah. Idzafah ini dinamakan idzafah apa? Mahdhah. Paham ya? Naam. Kenapa dikatakan mahdhah kira-kira? Karena dia itu murni. Murni apa? Murni dari takdir infisal. Wa summiya mahdhatan wa summiyat mahdhatan li'annaha khalisatun min takdiril infisal. Dinamakan mahdhah kenapa? Li'annaha khalisatun min takdiril infisal. Ayo, mahdhah ini nah barakallahu fiik. Li'annaha khalisatun min takdiril infisal. Paham insyaallah ya? Karena dia itu murni kosong dari takdir infisal, takdir terpisah. Kalau yang lafziyah terpisah, bisa takdir terpisah ya kan? Lihat, hadza daribu Zaidin, bisa enggak hadza daribun Zaidan? Terpisah kan daribun Zaidan kan? Paham? Sedangkan kalau ini murni enggak bisa antum bilang contohnya, hadza waladun rajulan, enggak bisa. Nyambung gitu, hadza waladun rajulin. Paham ya, itu maknanya. Jangan sampai keliru ya. Nah, makna mahdhah itu murni dari takdir infisal. Kalau yang tadi itu, yang lafziyah itu kan bisa dipisah. Paham makna dipisah? Paham azam? Dipisah dari mudhaf ilaih. Kalau yang lafziyah tadi. Coba kita buktikan. Hadza daribu Zaidin antum bisa. Hadza daribun Zaidan. Terpisah dari mudhaf ilaih. Tapi kalau ini yang maknawiyah ini enggak bisa atau bisa enggak bisa? Murni mahdhah. Sambung. Hadza waladu Zaidin, boleh enggak? Hadza waladun Zaidan, boleh enggak? Enggak boleh. Itu makna mahdhah. Aman insyaallah. Lanjutkan lagi.
Wa tufidu ta'rifal mudhaf in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan. Dan memberikan faedah ma'rifah mudhaf, membikin faedah mudhaf itu, paham ya? Membikin apa? Ma'rifah mudhafnya menjadi ma'rifah jika mudhaf ilaihnya ma'rifah. Nahwu ghulamu Zaidin. Hadza ghulamu Zaidin. Ma'rifah enggak ghulamu Zaidin? Ma'rifah. An-nakirah idza udhifat ila al-ma'rifah sarat ma'rifatan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa takhsisal mudhaf in kana mudhaf ilaihi nakiratan, dan memberikan faedah pengkhususan untuk mudhaf apabila mudhaf ilaihnya nakirah. Nahwu ghulamu rajulin. Hadza ghulamu rajulin. Ini adalah budaknya seorang laki-laki, atau ini adalah anaknya seorang laki-laki. Paham salah? Takhsis itu kekhususannya tidak sampai ma'rifah, kalaupun ada umumnya tidak apa? Seumum nakirah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ammal idhafatul lafdhiyah fala tufidu ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidu takhfif fil lafadz. Sudah kami jelaskan tadi. Adapun idhafah lafdhiyah ini maka enggak memberikan ma'rifah, enggak memberikan faedah ma'rifah wala na'am takhsis pengkhususan, hanya saja dia memberikan faedah apa? Takhfif fil lafadz, memperingan lafadznya saja. Wa tusamma ghaira mahdhah. Dinamakan ghaira mahdhah. Mafhum insyaallah? Naam. Was sahih itu digaris yang selama ini mungkin bertanya-tanya sumbernya dari mana. Nah, yang kadang-kadang dijelaskan itu kan ternyata dijelaskan oleh beliau juga, cuman beliau enggak sebutkan alasannya. Was sahih annal mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Yang sahih bahwasanya apa? Mudhaf ilaih itu majrurnya bukan dengan idhafah tapi dengan mudhaf. Amilnya lafzi atau ma'nawi berarti? Lafzi. Mudhaf lafzi nampak. Ghulamu Zaidin, ghulam nampak ghulam? Nampak. Sedangkan kenapa idhafah itu lemah? Karena idhafah itu amilnya apa? Ma'nawi. Kaidahnya apa? Wal 'amilul lafzi aqwa minal 'amil al-ma'nawi. Buktinya mana buktinya kalau amil lafzi lebih kuat dari amil ma'nawi? Anak kasih bukti satu aja ya. Nah, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Satu aja. Nanti biar antum tahu untuk buktikan. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun ini mubtada. Amilnya apa? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' apa ibtida'? Ma'nawi. Amilnya ma'nawi. Dikasih kana. Otomatis langsung berubah. Kana Zaidun qa'iman. Walaupun sama-sama Zaidun, dia enggak akan ibtida' lagi. Karena ma'nawi kalah dengan yang lafzi kana ini. Kana apa? Amil lafzi atau ma'nawi kana? Lafzi. Nah, langsung berubah. Zaidun bukan mubtada lagi, itu isim kana. Kalau seandainya ma'nawi lebih kuat, dia enggak akan kena kana ini, enggak akan ngaruh gitu loh. Buktinya terpengaruh dengan karena amil lafzi. Makanya kaidahnya al-amil lafzi aqwa min al-amil al-ma'nawi. Ini termasuk buktinya. Paham maksudnya? Bisa paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kata beliau wa tabi'il mahfud ya'ti fi tawabi insyaallah taala, ada pun yang mengikuti isim-isim yang majrur, insyaallah akan datang penjelasannya biidznillah azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.